Selamat sore teman-teman semua, masih di channel Dunia Filsafat. Pada sore ini kita akan membahas mengenai tema filsafat sejarah. Mata kuliah atau pembahasan mengenai filsafat sejarah ini mungkin akan dipelajari oleh mereka yang belajar di jurusan sejarah. Setelah memahami tentang ilmu sejarah, pengertian sejarah, metode dan metodologi sejarah, juga historiografi sejarah atau penulisan sejarah, maka hadir filsafat sejarah. Jadi filsafat sejarah itu mau apa dengan sejarah? Selain memang penulis tentang filsafat sejarah itu ada, yaitu Hegel, seorang filsuf zaman Jerman, dianggap sebagai bapaknya idealisme Jerman tentang sejarah itu ya. Jadi filsafat sebagai suatu metode yang analitis, kritis, radikal, dan membahas esensi dari sesuatu yang ada, menjadi alat analisis untuk sejarah atau historia yang memiliki arti pengetahuan ya. Jadi sejarah itu sekumpulan pengetahuan mengenai kisah yang sudah terjadi di masa lalu. Dan usia yang disebut dengan bisa dianggap sejarah adalah setelah 50 tahun berlalu dari kehidupan kita. Juga apalagi yang ratusan tahun di belakang kita itu udah menjadi sejarah. Peristiwa G30 SPKI saja yang sudah berapa tahun itu menjadi sejarah kan, sejarah Indonesia modern. Jadi sejarah itu menjadi suatu pengetahuan rumpun humaniora gitu ya. Karena berbicara tentang sejarah ini berbicara tentang ekspresi manusia, berbicara tentang bagaimana manusia menuliskan kisah hidupnya. Tentu saja tidak semua orang bisa diingat atau menuliskan kisah hidupnya. Ya, misalnya dari ribuan orang di Yunani, kenapa hanya ada misalnya yang ditulis Socrates atau Aristoteles, Plotinus? Ya karena sejarah menulis orang-orang besar, kata Thomas Carlyle, the great man, dengan teori the great man. Jadi menulis sejarah itu, sejarah yang dituliskan di dalam sejarah itu masyarakat. Kalau tidak individu, masyarakat. Tapi satu sosok itu di dalam sejarah itu ya tidak dikenal. Misalnya dalam pembangunan Candi Borobudur, kita mengenalnya dinasti Sailendra. Siapa rajanya? Bisa Balaputra Dewa gitu ya. Juga arsiteknya siapa? Gunadarma. Tapi siapakah orang yang menembok atau yang menata batu Candi Borobudur itu? Kita nggak tahu kan siapa. Atau yang ngasih makan para pekerja itu siapa, kita nggak tahu, atau itu dianggap tidak penting gitu. Nah, sesuatu yang hilang di dalam analisis Michel Foucault adalah itu sesuatu yang menandai suatu wacana gitu. Memang orang-orang yang kecil itu selalu disubordinasi, tiada gitu kan. Yang ada adalah kisah-kisah orang besar. Jadi memang kalau kita ingin mengetahui tentang orang-orang besar,
Itu catatannya, mungkin ceritanya ada, tapi untuk mengetahui tentang sosok orang kecil itu susah juga. Misalnya Bung Karno saat pidato tentang di bawah bendera revolusi itu kan Bung Karno yang terkenal dengan pidato yang sangat membahana ya. Kalau kita mau sedikit kritik itu sound systemnya bagus sekali. Siapakah orang yang memasang sound system sehingga suara Bung Karno itu menjadi sangat luar biasa terdengar kan? Siapakah sound systemnya itu? Yang menjadi memasang sound system itu siapa? Nah, di sini memang sejarah selalu memihak, atau penulis sejarah itu pasti menuliskan yang menarik ya, harus menarik lah. Jangan-jangan segala sesuatu kisah itu dituliskan itu karena ya faktor subjektif juga ya, sehingga memang sejarah itu persoalan imajinasi, subjektivitas. Tapi memang subjektivitas ini adalah interpretasi, karena di dalam metode dari ilmu sejarah itu kan ada, pertama itu metode heuristik, kemudian ada heuristik pengumpulan teks, membanding-bandingkan teks, kritik, interpretasi, kritik, kemudian historiografi, menuliskannya. Jadi ini masuk ke dalam metode dan metode sejarah. Dan melihat tentang metodologi sejarah, ada yang berusaha untuk menjelaskan sejarah itu mainstreamnya adalah berbicara mengenai politik, ada sehingga disebut dengan sejarah politik. Pun ada yang memandang bahwa sejarah itu yang menjadi objeknya itu adalah masyarakat, sehingga ada disebut dengan sejarah sosial. Ya, jadi tergantung sudut pandang juga. Sejarah itu mencatat segala hal. Di zaman medsos ini juga menjadi suatu mudah untuk mencatat. Nah, tetapi di dalam interpretasi ini sesuatu hal yang akan membuat pembacaan mengenai sejarah lebih menarik. Misalnya apakah Pramudia Anantatur itu sebagai sastrawan yang jahat atau dia sastrawan yang ideal, itu kan ada interpretasinya. Apakah G30S PKI ini memang intrik-intrik dari PKI dan Angkatan Darat, itu ada interpretasi soal itu. Lalu apakah Bung Karno itu lebih condong ke PKI misal zaman dulu itu, atau Bung Karno itu korban dari perseteruan ideologi? Nah, ini ada interpretasi. Lalu apakah setiap yang menjadi PKI waktu itu memang harus dibunuh? Ini sebagai suatu interpretasi juga. Jadi memang sejarah itu bukan hanya mendeskripsikan suatu data-data saja, tapi dia juga harus memberikan interpretasi tentang suatu keadaan untuk memahami tentang logika dari suatu peristiwa. Jadi di mana ada suatu zaman di mana orang-orang masih karena mungkin habis perang gitu ya, jadi mereka keras sifat-sifatnya, mungkin seperti itu. Jadi bunuh-bunuhan, termasuk bagaimana orang manusia generasi saat ini untuk menilai tentang peristiwa G30S PKI misalnya. Mereka punya penafsiran tersendiri karena mereka mungkin bukan korban, bukan pelaku, juga mereka adalah generasi baru, mereka punya interpretasi sendiri. Yang pasti sejarah
kalau kita mau memahaminya secara disiplin, itu akan memberikan suatu perspektif. Ya, sejarah itu yang menjadi concernnya itu adalah catatannya itu kan. Ada catatan secara teks, kemudian ada juga sejarah lisan. Kita memperhatikan orang berbicara tentang lisan, tentang suatu peristiwa gitu. Nah, jadi apakah di dalam sejarah itu yang perlu diperhatikan itu adalah kita mencari suatu nilai yang absolut, atau kita memahami relasi-relasi itu, relasi suatu peristiwa ke peristiwa yang lain, dan kita berusaha untuk memahami perspektifnya, bukan untuk menemukan kebenaran yang hakiki misalnya. Tapi kalau yang menyebutkan orang dalam suatu catatan sejarah dia pelakunya, dialah orang di tempat itu sebagai data ya. Tapi kita berbicara tentang suatu rangkaian peristiwa, inilah itu interpretasi di sini. Jadi filsafat sejarah itu akan memulai pemahaman tentang melihat suatu perkembangan manusia, kesadarannya, juga tujuan dia untuk memperjuangkan suatu nilai. Ini kan perspektif Hegelian gitu kan, perspektif idealisme bagi Hegel, bahwa manusia alam ini memiliki kesadaran diri manusia ditentukan oleh jiwa zaman. Soalnya ada roh absolut. Roh absolut ini membimbing manusia gitu kan, untuk memahami tentang ruang dan waktu dan proses evolusi atau perbaikan hidup di sana. Dan sekali lagi yang namanya kesadaran manusia dan kebebasan itu menjadi sesuatu yang menjadi tolak ukur dalam dinamika manusia dalam memahami sejarah. Sejarah itu selain persoalan tentang data, fakta, ini persoalan tentang metode, mungkin ya, metodologi. Tapi mengenai penafsiran, Hegel menjelaskan mengenai proses kesadaran, kebebasan, dan juga mengenai dialektika gagasan di suatu zaman gitu kan. Misalnya antara Soekarno dengan Syahrir berdialektika soal apakah manusia Indonesia itu harus menjadi manusia massa, kata Syahrir. Kata Bung Karno yang penting persatuan, tapi bagi Syahrir yang penting adalah kaderisasi misalnya. Walaupun sedikit tapi bermanfaat, pintar daripada banyak hanya sekedar jadi massa gitu. Itu dialektika gitu. Setiap zaman mempunyai dialektika. Zaman Galileo, zaman Marx, zaman Bung Karno, hingga zaman sekarang, zaman Atta Halilintar gitu ya. Itu pembacaan mengenai suatu kesadaran gitu. Dan membahas tentang sejarah itu memang perlu ketelitian di dalam metode heuristik. Kita harus dekat dengan data, kita harus bisa mengkoreksi agar kita menciptakan suatu pembahasan mengenai suatu keadaan, suatu peristiwa. Tapi memang membahas tentang sejarah ini persoalan yang sangat sepi ya. Jadi tetap saja filsafat itu berusaha untuk menemani sejarah dengan rasionalitasnya dan melihat perkembangan ide atau gagasan di dalam peristiwa sejarah. Misalnya ide di dalam peristiwa revolusi Prancis itu adalah liberté, égalité, dan fraternité, itulah idenya. Kemudian ide zaman pencerahan, misalnya kita berbicara mengenai humanisme, sekularisme, progresivitas, dan individualisme, otonomi diri gitu. Kemudian zaman kemerdekaan, misalnya di zaman Republik Indonesia ya merdeka,
berdikari gagasannya kan, merdeka 100%, berdikari, atau apalagi revolusi gitu kan kata Bung Karno. Jadi ide apa gitu. Itu juga ketika jatuhnya Orde Baru kan berbicara tentang reformasi hukum, berbicara tentang duit fungsi ABRI, apa kembali kepada barak, ABRI kembali ke barak, atau reformasi TNI. Hingga zaman sekarang mungkin gagasan mengenai gerakan anti hoax. Karena dengan perkembangan teknologi, manusia bisa merekayasa gambar, merekayasa data, dan menyebarkannya. Dan kebetulan juga psikologis masyarakat milenial ini mungkin gampang percaya, itu mengakibatkan besarnya hoax. Jadi jargon sekarang ini gagasannya adalah anti hoax. Harus mensaring dulu sebelum men-sharing gitu kan. Nah, di sini setiap zaman memiliki gagasan. Begitu juga kita tidak bisa membicarakan secara luas. Nanti akan kita bicarakan di sesi yang berikutnya. Terima kasih.